guys, it's Kalista here. Nah, sekarang kita ketemu langsung di podcast channelnya VAR Capital Indonesia, yaitu VAR Podcast. Nah, by the way, our podcast name ini kan namanya VAR Podcast ya. And it stands for Finance and Relationship. Di sini mungkin aku nggak sendiri ya dalam membahas kenapa kita mau membuat podcast ini. Dan di samping saya udah ada nih CEO langsung dari VAR Capital Indonesia. Beliau adalah sosok yang ganteng banget nih guys gitu. Sosok yang ganteng, yang keren dan sukses banget. Namanya adalah Bapak Faizul Ridwan. Tepuk tangan dulu dong guys. By the way ya Pak, VAR ini kan juga stands for your name ya Pak ya, Faizul Ridwan. Benar, ya. So first and foremost, walaupun dipuji itu belum tentu naik gaji. Ya. Tahu So aja. that's the goal of finance and relationship ya. Dan I think puncak kenapa kita tuh mau mulakan podcast yang kayak gini adalah karena supaya kita tuh bisa bahaskan perkara-perkara yang tabu, perkara-perkara yang kurang dibincangkan, malu untuk dibincangkan, tapi sebenarnya sangat penting. So, jadi karena nggak ada perhubungan yang biasanya bisa sukses tanpa ada finance-nya yang betul ataupun keuangannya yang betul. So, jadi karena itulah kita bikin podcast yang kita panggil VAR Podcast, which stands for Finance and Relationship lah, keuangan dan perhubungan. Ya. Oke. By Jadi the kita way, tuh mau melihat dynamic between setiap perhubungan tuh keuangannya gimana, apa keuangan yang tepat. nggak mungkin nggak ada ya keuangan di setiap hubungan manusia tuh kayaknya nggak mungkin ada ya Pak ya. Iya nggak ada between majikan sama karyawan kan ada finance-nya kan, Betul. gaji kan, bonus dan gimana boyfriend girlfriend juga ada, papa dengan anaknya juga ada, anak sama ibunya juga ada, malah suami istri juga ada. So, jadi keuangan dan perhubungan itu sebenarnya konsep yang sangat luas, sangat penting sebenarnya, tapi nggak diajar langsung ya di sekolah. Di university juga nggak diajar. Jadi untuk menurut saya ini topik yang sedikit berbeda dengan podcast yang ada di luar dan kurang dibincangkan. Jadi kita tuh mungkin bisa memanggil beberapa narasumber ya ataupun speaker yang bisa kita interview semoga dan untuk tambah baik lagi mengenai konten. Oke, mungkin sedikit background dulu ya Pak ya mengenai sosok Pak Faizul ini. Selain beliau ini adalah CEO dari VAR Capital di Malaysia ya Pak ya. Bapak juga merupakan tenaga ahli di Kementerian PUPR ya Pak di Malaysia ya. Karena sudah mencerdaskan secara finansial masyarakat Malaysia gitu atau gimana Pak? Ya, karena apa yang kita buat semenjak COVID itu kita tuh mulakan online education kita. Jadi kita tuh memulakan pembelajarannya secara percuma, semuanya online. Jadi secara kasarnya kayaknya kita tuh udah ngajar sekitar 1 juta ya orang di Indonesia mengenai konsep keuangan dan pelaburan. Background saya dari awal tuh saya lepas graduate daripada university, mulai kerja dan beli rumah pertama pada umur 24 tahun. Dan sebelum umur saya 30 tahun itu saya dapat beli lebih daripada 20 properti ya sebagai karyawan nih. Ini bukan perusahaan sendiri ya. Dan saya lahirnya daripada keluarga yang biasa aja, miskin aja, nggak ada ibu bapak yang kaya ataupun sugar daddy ataupun sugar mami yang nggak ada ya. So, semuanya sendiri ya. So, jadi memang benar-benar bermula dari bawah, nggak bisa beli lebih daripada 20 properti ya hingga umur 30. Jadi waktu itu alhamdulillah mayoriti properti yang dibeli itu kenaikan harganya sekitar 0,5 M ya hingga 1 M setiap satu properti itu. So, bayangkan ada 20 ya. Ya. Wow. So, jadi hasilnya towards the end tuh selepas nggak sampai 10 tahun ya mulai beli properti itu, nilai keuntungan yang saya dapat sekitar 20 M. Keren. Ya, so jadi itu berjaya dicapai sebelum umur 35 tahun. So, karena daripada jadi karyawan dan mulai melabur dalam properti yang alhamdulillah berjaya, rezekinya murah dan mulai ada opsi atau option itu untuk berhenti kerja, udah nggak mau jadi karyawan, mau ada bisnis sendiri gitu. Jadi
sebelum umur 35 tahun saya berhenti kerja, membuka perusahaan yang dipanggil Far Capital. Ya misinya tuh untuk mengajar ataupun edukasi orang yang mengenai hal pelaburan dan keuangan. So dari situ dan kita so far macam yang saya ngomong tadi di Malaysia udah mengajar lebih daripada 1 juta orang. Jadi apa yang kita buat juga diiktiraf oleh kerajaan ya, hingga mereka tuh kalau ada apa-apa tuh mereka mau tanya pendapat tuh mereka akan panggil kita. Jadi banyaklah kali dijemput untuk berfungsi sama Menteri Keuangan dan juga Menteri Perumahan di sana. Karena kesuksesannya Bapak dinotis sama kementerian di sana ya. Lebih kepada impact ya. So kan kita kan mengajar aja ya. So kita mengajar dan mereka tuh mungkin suka apa yang kita ajar, membantu ya sedikit banyak keluarga yang ada cash flow issue ya, untuk jadi cash flow-nya lebih baik gitu. Dan kita tuh macam kalau di Malaysia tuh kita ada klien yang umurnya 25-26 tahun, propertinya udah ada 3. Padahal cuma umurnya 26 tahun, propertinya udah ada 3. Dan setiap bulan bisa dapat penghasilan sekitar 3 juta ekstra daripada properti berikut. Malah mereka tuh bila beli properti itu nggak perlu keluar uang, mereka dapat uang lagi ya. Dan paling tinggi yang uang dia dapat tuh sekitar 1 M untuk beli satu properti, dapat uang 1 M, right? Jadi itu apa yang kita buat di Malaysia, semoga kita berjaya buat yang sama di sini ya, impact yang sama. So that's why you also made a book ya, you also wrote a book called WTF ya Pak. Itu buku yang mengajarkan untuk mengumpat atau gimana Pak? WTF itu bukan seperti apa yang kamu pikirkan ya. So WTF itu stand for what to find, when to find, where to find property. Di mana, gimana, dan waktu apa mau cari ataupun beli properti. What to find. Semuanya ada di situ ya. Apakah sudah diperjualbelikan di Indonesia Pak? Di sini belum kayaknya, perlu ditranslasi dulu ya. Ya, perlu ditukar bahasanya karena beda ya. Oke, menarik. Nah, kita langsung aja ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa sebetulnya Bapak ini expertnya di bidang properti ya Pak ya. Tapi kenapa sih kok pengen membuat podcastnya itu mengenai finance and relation nih? Kenapa nggak podcast tentang properti aja Pak? Fokusnya ke situ gitu. Bosan dong. Oh bosan? Iya, kan properti itu kan cuma gitu aja, buat duit ataupun rugi. Nggak ada podcast kalau mau cerita tentang propertinya aja, bosan sih. Dan itu nomor 1 ya. Nomor 2 tuh mungkin karena pengalaman saya sebagai anak lelaki, sebagai bapak, sebagai bekas suami, bila cerita pasal keuangan ya, bila cerita pasal keuangan itu kayaknya perspektif yang saya mungkin bisa share tuh sedikit transparent ya, sedikit unik. I'm not saying perspektif itu perspektif yang tepat ya, ataupun yang benar, yang cuma itu aja perspektif yang dipakai. Tapi itu apa yang saya buat dan saya pikir itu logika bagus, right? Jadi goal saya tuh mungkin mau share pengalaman dan terserah kepada mereka yang mendengar tuh mau follow ataupun enggak. Karena saya dari dulu sampai sekarang, malah dari buku saya juga, buku tuh nggak cerita kamu perlu buat segini dong, enggak. Buku tuh cuma cerita pengalaman saya gimana saya beli properti 30% bawah pada harga pasar, gimana saya beli properti yang nggak rugi, itu aja. Saya nggak menyuruh, saya berkongsi cerita. Kenapa? Itu aja. So konsep kita tuh mau mengajar, kita tuh mau berkongsi pengalaman dan cerita, dan terserah kepada pendengar sama ada mereka tuh mau pakai, kalau logika sesuai dengan mereka itu bisa dipakai, kalau enggak ya udah, everyone ada cara tersendiri. Oke, ngomong-ngomong soal relationship nih Pak, kan kalau relationship itu mungkin kita itu sedikit berpikirnya ke arah relationship antara cewek dan cowok nih. Apa mungkin Bapak ada pengalaman pribadi mungkin dengan mantan istrinya ya tadi, sehingga mungkin Bapak terinspirasi kayaknya saya harus mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya ya untuk mengetahui gimana sih cara berhubungan yang baik gitu, terutama dalam membahas soal keuangan gitu. Saya nggak pikir daripada segi edukasi ya, karena edukasi itu maksudnya cara kita tuh cara yang tepat dan benar, dan kita tuh ada right ataupun ada kelayakan untuk ngajar tuh. Karena saya tuh menurut saya tuh nggak layak ngajar. Saya
cuma layak berkongsi aja, right? So jadi saya itu rencananya tuh benar-benar mau berkongsi aja, right? Dan arwah papa saya udah pass away, ya 3 tahun lepas sebelum covid, dan saya juga bercerai 2,5 tahun lepas ya. Udah pernah jadi single, udah nikah, bercerai, tinggal kembali, hopefully bisa nikah lagi ya. Amin. Dan sekarang ini mau jaga mama, mau jaga adik yang belum nikah lagi. Kan semua itu kan ada sosok keuangannya juga ya, ada kaitan keuangannya. Ya. So, jadi ada sedikit pengalaman yang mungkin saya bisa fungsikan daripada pengalaman diri sendiri, juga pengalaman teman-teman gitu. Ya. Ada contohnya teman-teman saya yang baru-baru ini istrinya selingkuh, umurnya udah 49, dia umurnya 47, yang selingkuhnya istri, dan istrinya itu ada boyfriend umur 31 tahun. Oh, lebih muda malahan ya. Iya, 15 tahun lebih muda. Dan dia jadi pusing, dan dia datang cari saya, tanya gimana, dan saya bagi tahu pendapat saya gimana cara ngurusin perceraian kan, kalau mau bercerai, dan semua tuh perspektif yang saya rasa berguna untuk dikongsikan. Gak tau kenapa ya, baru ini banyak sekali cowok-cowok yang ada masalah rumah tangga itu semuanya cari saya untuk tanya pendapat ya. Padahal nggak layak. Karena lebih berpengalaman kayaknya. Ya. Cuma mungkin karena my perspektif itu beda aja. Kalau contoh dia kan, yang tadi saya ngomong tadi itu kan, dan dia cerita semua ahli keluarganya bilang sabar aja. Mungkin istrinya itu bisa berubah kan, gitu kan. Padahal enggak ya. Nggak tahu. Tapi bila ditanya saya, perspektif saya cerai aja bro. Pantas, lekas cerai. Sedikit aneh ya, padahal kan sangat berbeda. Iya. Yang lain semua tuh mama mertuanya tuh lagi menyalahkan dia, dulu lu ganteng, sekarang nggak ganteng karena itu istri lu curang gitu. Gila nggak kan? Dan ahli keluarganya tuh bila dengar kayak gitu, ya mungkin dia melalui fase-fase itu gitu kan. Jadi mungkin dia bisa berubah gitu kan, tapi soalnya dia tuh marah. Jadi saya tuh ngomong pada dia, bro, lu cuma ada satu pilihan aja, cerai. Nah, kita mainkan game ini 10 tahun ya. Lagi lu nggak mau cerai karena lu ada 4 anak, itu pertimbangannya. Anaknya masih kecil, masih tadi kan. Kalau cerai itu kan parah ya untuk anak-anaknya. Gini bro, lu pikirkan kalau lu nggak cerai gimana for the next 10 tahun? Marah nggak hari-hari di rumah? Iya, bertengkar terus ya pasti. Ya, karena istrinya tuh nggak ada regret, nggak minta maaf juga bila ketahui. Right? Tuh jadi udah tahu dia memang kalau nggak cerai maksudnya dia nggak akan respect sama suaminya. Jadi makin lama makin melampau nggak? Pasti dong. Dan pasti nggak bahagia juga ya Pak. Dia makin lama makin marah karena dia baik. Kan? Pasti dia makin marah, umurnya udah 49 nih. Lagi 10 tahun umurnya 59. Iya. Cerai waktu itu lagi berapa? Mau cari pasangan baru kan udah lambat ya waktu itu kan. Iya, telat. So, nomor 1, lu akan marah in the next 5 hingga 10 tahun tuh. Anak-anak lu tuh pasti akan lihat lu hari-hari marah mamanya. Ternyata hal kecil aja kenapa lu marah gini. Kesudahannya lu daripada jadi orang baik akan dijadikan villain ataupun jadikan orang jahat. Dan sudahnya bila mamanya minta cerai karena nggak tahan tuh, papanya yang kelihatan jahat bukan mamanya. Iya benar-benar. Padahal kalau misalkan cerai masalahnya selesai di saat itu juga ya. Itu nomor 1. Nomor 2-nya itu bila lagi 10 tahun itu kan udah lambat ya. Nomor 2 tuh mungkin nanti bila kalau nggak cerai dia pasti akan bitter ya. Pasti akan marah hari-hari gitu kan. Dan itu kurang baik untuk mental dia, kurang baik untuk mental anak-anaknya. Karena aku tuh dibesarkan dalam keluarga yang arwah papa dan mamaku hari-hari berantem. Dan aku sebagai anak sulung berharap kenapa lu nggak bercerai aja. Malahan ya? Iya. Karena kita bisa lihat loh kalau nggak bahagia kan, ngapain dipaksain gitu. Iya. Jadi lebih baik soalnya bercerai. mayoriti orang tuh benar-benar ya aku mau cerai tapi aku ketemu anak-anak aku udah besar.
Tapi sementara menunggu besar tuh bahagia nggak? Enggak Enggak. juga kan? Dan anak-anak lu tuh trauma. Oke. Semoga ini nggak men-trigger kalian untuk bercerai ya guys, untuk pasangan-pasangan yang udah menikah ya. Ya. Oke. So. Dan yang ketiga tuh, lu deserve someone better, and at 49 it's easier for you to find jodoh ya at 49 than you are at 59. For 59 udah level atuk-atuk ya, grandfather ya. Grandfather. So I say, look bro, as long as you become fit, you go to the gym, you lose a little bit of weight, lu career bagus, uangnya udah ada, lu orang baik, you don't deserve 10 years of suffering. Dan bila lu cerai itu, sekurang-kurangnya istri lu tuh akan respect lu. Sekarang ini dipijak-pijak aja, dan lu sebagai laki nggak akan bisa menerima itu selama-lamanya gitu, nggak mungkin. So kalau kamu teruskan, kamu akan jadi orang jahat pasti. Lu akan curang dulu nanti. Lu akan curang nanti. Dan what happen bila lu curang, itu akan dijadikan sebagai alasan untuk dia jadikan untuk anak-anak lu tuh benci lu, kenapa papa lu selingkuh. So there's no win. Divorce now, brother. Cerai sekarang kayak syaitan kan. Jangan ke-trigger ya guys. Disclaimer dulu nih. Semoga kalian nggak ke-trigger ya. Oke. But you know what I mean, right? Nasihat daripada orang lain tuh perspektifnya mungkin segini ya. Nggak salah. But I have my own perspective as someone who has gone through that, who's gone through divorce. And bila udah jadi bitter tuh, kita tuh akan jadi orang yang berbeda. Jadi sebelum masalahnya semakin panjang dan berlarut-larut, lebih baik diselesaikan lebih cepat gitu ya Pak ya. Move on. Yeah. Oke, back to the main goal ya. Kenapa kita membuat podcast ini ya Pak ya? Kan ini podcastnya baru ada di Malaysia, udah ada ya Pak ya? Malaysia. Baru mau mulai juga. Dan sekarang ini kita lagi running podcast pertama kita di Indonesia ya Pak ya. Why Indonesia Pak? Why? Apakah Bapak melihat bahwa finance and relationship-nya di Indonesia ini buruk banget gitu, sehingga harus kita mengedukasi ini orang-orang Indonesia nih gitu? Nah, kita kan bisnis cuma di Malaysia dengan Indonesia. Karena itu aja. Dan karena itu aja, udah guys. bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi ya udah. Gitu. Jadi bukan karena kita kayaknya jelek banget itu hubungannya. Kayaknya hubungan di Malaysia lebih parah daripada di sini. Oh ya kan? So di sini lebih healthy kayaknya. Karena di sini kalau daripada segi mungkin ceweknya ya, karena udah pernah dekat-dekat dengan 1-2 orang ya, saya nampak lebih tradisional berbanding dengan di Malaysia. Tradisional seperti apa tuh? Maksudnya mereka tuh ngerti tanggung jawab sebagai istri atau pasangan gitu. Ya. Kalau di Malaysia mungkin lebih kepada karir, lebih kepada hak gitu kan. Ya. Omongnya mungkin lebih kepada fairness gitu, tapi daripada segi tanggung jawabnya mungkin kurang ngerti sih. Ya. Gimana ya? Mungkin kalau saya bisa rumuskan, keinginan untuk menjaga suami di sana tuh kurang berbanding dengan di sini. Oke. Nah, begitu. Jadi lebih tradisional, right? So tapi daripada segi satu sudut ada masalah income ya, keuangannya. Daripada segi income-nya tuh di sini income-nya lebih rendah. Jadi mungkin apa yang kita bisa bantu di sini, karena kita kan bahas cerita keuangan juga kan. Jadi apa yang kita fungsikan tuh bisa dipakai oleh cowok-cowok di sini untuk menaikkan kedudukan keuangan mereka. Mereka ini wanita atau cowoknya? Oh gitu. Kalau wanita emang nggak perlu diedukasi untuk menjadi lebih punya duit dan punya power gitu Pak? Mungkin nggak ada masalah. Cuma ini mungkin pengalaman aja ya. So jadi yang kan tanggung jawab untuk menjaga keluarga, biaya keluarga itu kan lebih kepada cowok ya. So untuk cewek kalau buat kayak gitu kan bonus, bisa buat penghasilan lebih itu. Tapi daripada segi cowoknya tuh itu kan kewajiban. Untuk cowok itu kewajiban, jadi lebih penting untuk edukasi finance-nya itu lebih kepada cowoknya. So ceweknya itu bonus. Kalau bisa dapat ekstra uang, bisa dapat investasi yang lebih baik, bantu suami, good. Ya. Kayaknya alpha female pada marah nih Pak dengar kita ngomongin kayak gini ya. Mungkin
alpha female yang Ini sedang salah nonton umpan nih, nih. yang lagi nonton podcast kita nih, mungkin bisa komen kalian setuju nggak sih kalau misalkan edukasi keuangan itu lebih penting hanya untuk di cowok aja, kalau di cewek itu nggak penting-penting amat, itu hanya bonus. Gimana pendapat kalian guys? Gitu ya. Nah oke, lanjut. Jadi Bapak, misi utama Bapak untuk membuat podcast Finance and Relation ini apa Pak, misi utamanya? Berfungsi pengalaman itu nomor satu, berkenaan dengan topik yang sangat-sangat kurang dibincangkan. Ya, terutamanya di dalam keluarga Islam ya. Ya, karena jujur saya ngomong, topik kayak gini itu is a normal, perbuatan yang normal ya untuk keluarga Cina. Saya nggak tahu kalau di sini ya, tapi kalau di Malaysia itu normal. Saya Cina. Di sini saya nggak tahu ya, tapi kalau di Malaysia itu normal. Berbicara mengenai keuangan perhubungan itu adalah perkara yang sangat normal untuk keluarga Cina kalau di Malaysia. Tapi kalau orang Melayu itu selalu ngomongnya buat apa, duitnya banyak, bukan bisa bawa masuk kubur. Duit itu bukan yang paling penting gitu kan. Jadi benda itu tabu. Kamu tuh masih bahas uang aja, nggak suka. So jadi hasilnya apa? Orang-orang muda nggak ngerti ngurusin uang. Betul. Dan bila mau nikah uangnya nggak ada. Kalau di Indonesia tuh ada istilah Pak, gemah ripah loh jinawi. Jadi orang Indonesia itu udah mungkin terlalu dimanjakan dengan kekayaan alamnya, sumber dayanya. Jadi mungkin ada sedikit pengaruh dari ajaran itu, sehingga kita tuh kayak, oh ya udah, orang di Indonesia tuh enak, jadi nggak perlu berusaha terlalu keras lah, karena kita apa-apa tuh mau cari apa gampang, mau cari jajanan gampang, mau cari makanan kayaknya nggak sulit-sulit amat gitu loh. Jadi urgensi untuk cari duitnya itu kayaknya sedikit kurang gitu, sehingga kayaknya mungkin perlu ya kita edukasi lebih lanjut. Juga karena kalau kita tuh ngejar uang itu kan nggak habis-habis. So jadi kalau kita tuh contohnya goalsnya tuh mau jadi masyarakat yang lebih kepada materi kayak Singapura. So jadi semuanya uang semuanya finance kurang baik sih, right? Kurang baik ya. Ya. So jadi ada kelebihannya kalau nggak terlalu mementingkan uang kayak gitu. Tapi akan ada kekurangannya juga, karena kalau kita tuh lihat aja ya, kita udah mulai ada ketidakseimbangan ya di between cowok dan cewek di sini hari ini. Kalau kita tengok di university hari ini mayoritinya adalah cewek. So dari segi education tuh nanti both Malaysia dengan Indonesia tuh bakal akan ada masalah. Ceweknya berpendidikan lebih tinggi berbanding dengan cowoknya. Dan biasanya kalau cewek tuh mau nikah, mau cari pasangan hidup, mereka nggak mau yang lebih bawah daripada mereka ya, daripada segi income, daripada segi education juga. Jadi mereka maunya yang lebih, ataupun paling kurang setara. So jadi akan ada masalah tuh. Ya, so jadi goals kita tuh di podcast tuh adalah membahaskan topik-topik mengenai keuangan dan juga perhubungan yang sebenarnya tabu, yang enggak dibincangkan secara mendalam, enggak dibincangkan secara transparan ya dengan semua. Oke, menarik banget ya. So interesting topik-topik bahasan kita yang akan mungkin kita bahas di next podcast ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa mendapatkan update mengenai informasi menarik apa sih yang sedang kita bahas gitu ya, terutama yang berkaitan dengan finance and relationship gitu. Dan jangan lupa like and comment juga kalau kalian punya ide atau masukan mengenai topik-topik yang harus kita bahas. So, thank you for watching this video and see you. Bye-bye. 3, 2, 1.